Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Contoh soal yang pertama yaitu 5/3 sama dengan, oke, di sini penyebutnya pasti tetap sama ya, 3. Sekarang kita ubah. 3 dikali berapa hasilnya mendekati 5. Hasilnya itu tidak boleh lebih dari 5. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Sekarang untuk angka di sini kita cari dari 5 dikurang 3 atau 5 dikurang hasil kali dari angka di sini dan angka di sini. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1, 2/3. Oke, contoh selanjutnya 12/5 sama dengan titik per 5. 5 dikali berapa hasilnya mendekati 12. Ya, 5 dikali 2 adalah 10. Jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi jawabannya 2/5. Oke, sekarang mau ubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh pertama, 1, 2/3 sama dengan hanya 3 dikali 1 hasilnya ditambah 2. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya tetap. Oke, soal atau contoh kedua, 5 1/2. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ditambah 1 sama dengan 11/2. Oke, kita masuk pada materi mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Contoh soal pertama, 1/2 sama dengan berapa persen? Perlu diketahui persen inilah adalah pecahan yang memiliki penyebut 100. Maka kita dapat membuat perhitungan seperti ini. 1/2 dikali berapa per berapa, yang hasil penyebutnya adalah 100. 2 dikali berapa, hasilnya 100. Agar lebih mudah, 100 dibagi 2 sama dengan 50. 2 dikali 50 adalah 100. Jadi benar ya, di sini angkanya 50. Jadi kalau penyebutnya 50, maka pembilangnya juga harus sama dengan penyebutnya. Jadi 1 dikali 50 adalah 50. 50/100 artinya 50%. Maka di sini adalah 50%. Jadi bentuk persen dari 1/2 adalah 50%. Contoh yang kedua, 1/4 sama dengan berapa persen? Oke, 1/4 dikali titik per titik sama dengan 100. Nah, agar mudah, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jika pembilang atau penyebutnya 25, maka pembilangnya juga harus sama. Jadi 1 dikali 25 adalah 25. Artinya 1/4 adalah 25%. Oke, kita lanjut sekarang mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Langsung masuk pada contoh soal. 1/5 sama dengan berapa pecahan desimalnya? Pecahan desimal itu adalah pecahan yang memiliki penyebut kelipatan dari 10. Jadi contohnya seperti ini. Contoh kelipatan dari 10 adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke, kita ubah 1/5 ini dalam bentuk desimal. 1/5 dikali berapa, hasilnya adalah minimal 10. Agar punya hitungan persen, 10 dibagi 5 adalah 2. Jika di bawah atau penyebutnya 2, maka pembilangnya juga harus 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka 2-nya kita tulis dulu. Karena ada 1 0 di sini, maka
artinya ada satu angka di belakang koma. Maka ini adalah satu angka, 2 adalah satu angka di belakang koma, jadi hasilnya 0,2. Contoh kedua adalah 3/4 sama dengan 3/4 dikali berapa per berapa, hasilnya adalah 10. Jika angka di sini dirasa agak rumit, maka kita tambahkan 0. 100 dibagi 4 adalah 25. 3 dikali, karena di sini penyebutnya 25, maka pembilangnya juga harus 25. Jadi 3 dikali 25 adalah 75. Oke, kita tulis dulu 75-nya. 75 karena di sini ada 20, maka ada 2 angka di belakang koma. 1, 2, kita taruh koma, tambahkan 0. 3/5 sama dengan 3/5 dikali berapa per berapa, hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 adalah 10 bagi 5 adalah 2, maka di sini juga harus 2. 3 kali 2 6. Kita tulis angkanya, angka 6 dulu. Karena di sini ada 1 0, maka ada 1 angka di belakang koma. Oke, masuk ke contoh soal berikutnya. 1/8. 1/8 dikali berapa per berapa, hasilnya adalah 10. Karena di sini agak rumit, maka kita tambahkan 0. Dan 100/8 masih belum menjadi bilangan bulat, maka kita tambahkan 0 lagi. 1000 dibagi 8 adalah 125, maka di sini juga 125. 1 kali 125 adalah 125, maka kita tulis dulu 125. Karena di sini ada 3 angka 0, maka ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3,0. Berikutnya adalah mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Contohnya 0,3. 0,3, maka kita tulis angkanya 3 terlebih dahulu. Karena ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Nah, di sini untuk mengubah persen, maka kita bisa kali 10 agar di sini 100, maka di sini juga 10. Jadi 3 kali 10 adalah 30, maka 0,3 sama dengan 30%. Contoh yang kedua, misalkan 1,5. Maka kita tulis dulu di sini 15 karena ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 0, 1 atau 10. Nah, di sini dikali 100 dibagi 10 adalah 10. Di sini juga 10. 15 dikali 10 adalah 150. Jadi hasilnya 150%. Berikutnya mengubah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan desimal. Misalkan 50%. 50% artinya 50 per 100. Maka kita sederhanakan, di sini kita bagi 10, kita bagi 10 sama dengan 5/10. 5-nya kita tulis dulu karena di sini ada 1 0, maka ada satu angka di belakang koma. Oke. Contoh selanjutnya 45% sama dengan 45 per 100 sama dengan 45 ini kita tulis terlebih dahulu karena di sini ada 2
0, maka pada hasilnya ada 2 angka di 0. Jadi hasilnya adalah 0,45. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.